Kan enggak kan? Iya kan? Cara terbaik adalah, oke, saya ini ayahmu nggak sholat, ya nak, belum bisa sholat dengan baik, tapi aku pengen nak, kamu tuh anakku bisa sholat, rajin sholat dengan baik dan benar gitu. Jadi kalau kalimatnya nanti bertanyanya sama diri kita, bagaimana cara nasehatin diri kita? Ini saya bilang fikih secara umumnya dulu, hukum secara umum. Jadi bukan berarti orang yang menyampaikan kebenaran tapi kita belum bisa mengerjakannya terus kita dibilang munafik, nggak gitu ya. Justru kita menyampaikan kebenaran itu adalah salah satu perintah dari Allah, perintah untuk menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kan gitu. Perintah menyampaikan kebenaran itu perintah, ya kita sampaikan, cuman masalahnya kita belum mengerjakan, baru nanti nasihat untuk diri kita. Ada ayat Quran, kabura maqtan indallahi ma taquluna wa la taf'alun. Allah tuh paling benci orang yang pinter ngomong tapi dia nggak pinter ngerjain. Nah, ini yang harus hati-hati. Allah itu paling benci kepada seseorang yang dia pinter ngomong, nyuruh orang bisa tapi dia nggak bisa ngerjain. Nah, nanti tinggal babnya adalah apa yang disuruh. Nyuruh orang, ayo kamu kemana, sesuatu yang dia belum bisa ngerjain. Suruh orang naik mobil, bawa mobil padahal dia sendiri belum bisa bawa mobil. Apakah itu dikategorikan seperti itu? Enggak juga, ya kan? Maka nanti babnya dilihat, dipilah-pilah dalam hukum strategi di kondisi mana nih gitu loh. Hukum itu ada, yang disuruhnya apa, gitu loh maksudnya teman-teman. Nah, Rasulullah SAW sendiri kalau ketika melakukan apapun, apa kata Rasulullah? Ana awwaluma umirtukum bihi. Saya orang pertama yang saya belum nyuruh orang lain, saya ngerjain dulu baru saya merintah. Itu Rasulullah. Ana awwaluma umirtukum ma awwalu bihi. Ana awwaluma umirtukum bihi. Saya orang pertama sebelum saya merintah orang lain saya ngerjain. Itu Rasulullah. Ya, contoh seperti merapikan sendal, trompa. Rasulullah merapikan walaupun memang ada yang belum Rasulullah ngerapiin. Sampai di sendal aja begitu Rasulullah. Rasulullah itu jahit bajunya sendiri. Apa yang bisa dikerjakan sama Rasulullah, nggak pernah nyuruh. Rasulullah kalau bisa ngerjain sendiri, nggak perlu nyuruh istrinya. Gitu loh. Apa saja Rasulullah tuh mengerjakan, kalau bisa dikerjakan sendiri sama Rasulullah. Nggak pernah nyuruh. Gitu loh. Kalau dia bisa kerjakan. Guru. Iya, makasih Guru. Ya berarti artinya bukan berarti munafik ya itu Guru ya yang saya pertanyakan tadi. Lalu yang lebih baiknya mengerjakan dahulu ya Guru ya, baru sampaikan gitu. Betul, tapi bukan berarti kita jangan sampai kalau saya belum bisa ngerjain tapi saya jangan larang ya. Kalau bisa kita tetap melarang sesuatu atau menyuruh sesuatu pekerjaan yang baik walaupun kita belum mengerjakannya. Dalam fikih itu lebih baik daripada tidak action sama sekali, tidak ada perintah sama sekali. Perintah atau mengcounter jangan minum minuman khamar, nggak boleh gitu kan. Karena itu sesuatu yang mudarat, larang. Gitu loh. Mengerjakan nyuruh orang sembahyang, sholat, walaupun kita masih belentang-belentung, tapi kita menyuruh anak-anak kita untuk menjadi orang ahli sholat. Kan gitu. Nanti barangkali dengan cara kita menyuruh anak jadi benar, kita didoakan, jadi kita anak yang benar, kan gitu, terus-terusan gitu. Makanya sholat itu penting, gitu loh. Dimana kita itu nyuruh anak-anak sholat, tapi kan ada pertanyaan tuh, Ustaz, kenapa? Bapak saya nyuruh saya sholat, padahal bapak saya nggak sholat. Terus saya senyum, saya bilang sama anak didik saya itu, nak, beruntunglah kamu ketika ayah kamu itu masih nyuruh kamu sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah kamu memiliki ayah yang masih nyuruh kamu sholat. Kan dia nggak sholat Ustaz. Baru setelah itu kau kasih tahu ayahmu, ya, aku cinta lu sama ayah. Aku pengen bersama sama ayah dunia, tapi juga di akhirat. Masa ayah nyuruh aku sholat, ayah nggak sholat? Metode dakwah itu perlu, teman-teman. Ya, cara-cara yang kayak gini itu penting. Saya pengen ya bersama ayah. Ayah nyuruh saya sholat, ayah pengen kan saya masuk surga, iya. Dan ketika ayah tahu nggak aku ada di surga, aku nggak pengen ya, aku nggak bisa ya. Aku cuman di surga sendiri tanpa ada ayah. Yuk ya bareng yuk ke masjid. Keren.
Keren. Nah, metode dakwah itu banyak orang yang ngaku Islam, Muslim, tapi dia nggak tahu metode dakwahnya Rasulullah seperti apa. Makanya berhenti untuk ngaku bangga mayoritas Islam di Indonesia. Saatnya kita kembali menjadi umat Muhammad yang berkualitas. Umat Nabi Muhammad yang berkualitas. Itu penting, teman-teman. Udah, berhenti kita ngaku mayoritas, tapi kita nggak berakhlakul karimah. Harusnya kita kaji tahu. Cari, kaji. Ya. Itu yang paling penting. Ya, saran saya gitu, teman-teman. Allah. Terima kasih guru. Alhamdulillah, semoga guru sehat selalu, Amin. panjang umur, murah rezekinya, Amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin turun guru. Barangkali yang lain ada lagi. Terima kasih guru, doakum guru, doakum. Doain bini satu dulu. Yang kobil tuh kobil. Itu dia guru. Maksudnya pertanyaan. Maksudnya itu tadi ke situ pertanyaan. Saya bisa nyuruh doang. Coba tambah lagi satu. Sendiri. Maaf guru, maaf. Bercanda guru, maaf guru bercanda. Doakum guru, doakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekalian Ustaz saya izin turun kebetulan ada Saya kerjaan nambahkan sedikit Ustaz. sedikit Ustaz. Siap, Bang Saya Ramli. nambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya nambahkan sedikit. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, saya nambahkan sedikit Ustaz. Jangan takut ya kan kata Maaf, Pak Abang tadi Ustaz. kan. Pak Ustaz dari Kalau mana sih? kita tidak berbuat seperti itu, tapi kita menganjurkan orang sepertinya Pak Ustadz. Contoh tadi kan kita tidak sholat, tapi kita menyuruh anak kita sholat, ya kan? Karena kita menyuruh anak kita sholat, maka di dalam doa anak itu kan pasti dia berdoa, ya Allah, ya kan? Sadarkan orang tuaku, rajinkan dia sholat. Berarti ada hikmahnya kita menyuruh anak kita sholat. Sekiranya kita nggak sholat, kita nyuruh anak kita sholat, ya kan? Dari doanya anak, maka Allah membuka hidayah kepada kita bagi orang tua, ya kan? Betul Pak Ustaz ya. Yang kedua, misalnya orang lain, kita nggak usahlah ke anak, ke orang lain misalnya, kita menyuruh orang lain, pasti orang lain itu akan mendoakan kita agar kita juga sholat gitu, atau kita menyuruh mereka berbuat baik apa, pasti dari doa orang itu akan menggugah atau mendatangkan hidayah untuk kita, sehingga kita sering menyuruh orang sholat untuk berbuat baik, maka dari doa mereka kita yang tidak ada melakukan akan dapat melakukan juga. Betulkah Pak Ustadz ya? Benar? Betul. Iya. Karena gini, ketika saya selalu bilang ad-du'a silahul muslimin. Doa itu senjatanya orang-orang yang berserah diri sama Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Jadi semakin jarang seorang hamba berdoa, semakin menipis ketergantungannya kepada Allah. Maka jangan pernah berhenti untuk terus berdoa, minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum, minta sama aku dan aku pasti akan kabulkan, kata Allah. Jadi mintanya sama Allah. Minta aja terus, hantam sama Allah dengan doa dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan orang-orang dulu, yaitu ulama-ulama salaf itu meminta doa itu dalam hal urusan apapun, termasuk garam yang nggak ada di dapur, dia minta sama Allah, ya Allah garam saya habis, udah nggak ada garam nih gitu. Bahkan ketika empan makanan ternaknya nggak ada, ya minta sama Allah, ya Allah empan ternak habis nih gitu, minta sama Allah ya. Makanya cara yang terbaik itu ya sudah gitu loh, minta saja semuanya sama Allah ya, minta semua sama Allah dan Allah pasti akan mengabulkan gitu loh, mengabulkan semua doa gitu teman-teman. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz. Pak Ustaz dari mana? Wah, makanya ada perceraian dibolehkan, ada hukum itu, hukum perceraian itu dibolehkan.
Jangan masuk ke bab cerai dulu, jangan masuk ke bab cerai, belum bulan madu. Gimana sabar syukurnya? Ayo Iya, mau belajar sabar. nih, serius, wallahi. Makanya sabarnya pertama ketika sudah berusaha semaksimal yang kita lakukan, sabar dengan apapun yang kita dapatkan, baik itu perempuannya gimana, ternyata ketika kita sudah bersama sama dia, udah nikah, ternyata baru terbuka semua hal-hal yang memang kita nggak tahu. Karena kita tahu, kita menikahi anaknya orang, tekstur berbeda, sifat berbeda, mungkin mungkin dari adat yang berbeda, mungkin dari pendidikan yang berbeda, semuanya berbeda tuh. Jadi tidak akan mungkin kita menemukan tuh. Maka jangan mencari kesempurnaan manusianya, jangan mencari kesempurnaan. Saya pengen cari laki-laki sempurna, saya pengen cari wanita sempurna, nggak akan nemu. Tapi sempurnakanlah diri kita dalam cinta kepada Sang Maha Pencipta. Ya, jangan mencari manusia yang sempurna, tapi caranya carilah kesempurnaan kita dalam menggapai cintanya yang sempurna. Itu yang paling benar. Makanya syukuri apa yang sudah kita miliki. Nah, kalimat syukur itu, makanya ada kalimat syukur itu di atas Yosua kalau di dalam konsep di Quran. Ittaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu sama Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Ya. Jadi ittaqullah la'allakum tashkurun, bertakwalah kamu supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Nah, syukur tuh di atas takwa ternyata itu Joshua kalau di Quran itu. Lalu kita mikir nih, apa iya ya? Iya. Ternyata kita ketika kita kaji kalau ada pertemanan, persahabatan, apa saja. Oh, dia nggak ada terima kasihnya tuh, dia nggak ada syukurnya tuh. Iya kan? Karena rupanya ketika kita itu ada rasa syukur kepada Tuhan, ya berterima kasih apapun, jangankan posisi yang banyak, yang sedikit aja dia bersyukur, apalagi yang banyak, ya kan? Nah yang repot itu, yang repot orang nggak bersyukur, udah gitu maaf sombong, belagu, padahal baru dapat Made in Indonesia, suami Made in Indonesia, bini Made in Indonesia, tapi sombongnya sampai lewat batas. Nah ini yang jadi masalah tuh Joshua. Made in Indonesia aja ribut gitu loh. Berarti kan dia nggak bersyukur itu. Afwan Ustadz, lebih dipersempit mengenai sabar Ustadz Afwan ya. Boleh. Jadi dalam menyikapi, saya pernah baca hadis. Ya, saya kaum terjemahan ya Ustadz ya. Boleh. Jadi apa ya? Hadis di situ ada tertera wanita tercipta dari, kurang lebih ya Ustadz ya, maaf, wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dipaksa dia patah, dibiarkan tetaplah bengkok, nggak ada obat kalau kata anak sekarang Ustadz. Tapi Nabi di situ kasih wejangan sabar, kuncinya di situ. Nggak ada obat tapi dikasih suruh sabar. Sabar minum obat apa bagaimana, maksudnya intinya kita harus sabar menyikapi perempuan. Afwan Ustadz, monggo. Untuk Jadi sabar Joshua, kepada istri tentang mengenai Ustadz. masalah hadis-hadis itu perlu diketahui. Ada yang namanya Israiliyat. Israiliyat itu artinya gini. Manusia itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu nggak ada data yang bisa kita ambil. Nggak ada yang data yang bisa kita pakai. Kembali bahwa semua, mau laki mau perempuan, Allah yang ciptakan semuanya. Mengenai masalah detailnya seperti apa kita tidak tahu. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau mengenai masalah wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, itu Israiliyat. Ya. Jadi kembali bahwa ada hikmahnya nggak sih tentang mengenai masalah dari tulang rusuk? Kemungkinan ya. Tapi pada dasarnya kalau kita berpikir secara logik, secara akal kita, laki sama perempuan sama aja kok. Sama-sama mereka itu ada keinginan, ada hasrat, ada di mana dia itu kecondongan ingin seperti apa, ya. Makanya cara terbaik untuk mengetahui bahwa kita itu menikahi siapa. Maka di dalam Islam itu ada yang namanya pertama tuh dikajinya itu kenapa kamu menikah.
sebelum larinya kepada sabar dulu. Makanya kenapa kamu menikah? Kamu tuh menikah tuh ada apa? Itu ditanya dulu supaya nanti tahu niatnya. Ketika ada orang bilang saya nikah karena dijodohin, saya nikah karena bapak saya punya utang jadi saya dipaksa nikah, saya nikah karena apa ya, posisinya ya udah tua lah, namanya teman-teman udah pada pengen punya anak, saya pengen punya anak gitu kan. Nah, hal-hal yang karena sebab-sebab kenapa kamu nikah tuh terus jawabannya ada, maka nanti di situ masalahnya tuh terbongkarnya, nanti pelan-pelan di situ masalahnya. Saya nikah karena pengen punya anak, saat teman-teman saya udah pada tua, saya udah tua semua pengen punya anak, tiba-tiba pada saat nikah nggak punya anak, itu jadi masalah nantinya. Jadi masalahnya di situ. Lalu nanti ada kalimat lagi, saya nikah karena ya karena dijodohin gini-gini segala macam. Nah, nanti masalahnya di situ. Makanya saya selalu bilang gini teman-teman, tidak ada yang namanya kita dipertemukan sama seseorang itu kebetulan, nggak ada. Tidak ada yang kebetulan. Semua atas rencananya Tuhan. Makanya surat At-Taghabun ayat 11, ma'asaba min musibatin illa biidnillah. Semua itu atas izin Allah. Dan cuman dua kemungkinan kenapa kita ini dipertemukan. Cuman ada dua kemungkinan kenapa kita ini dipertemukan sama Allah. Pertama, bisa jadi untuk memperbaiki dirimu. Atau yang kedua, kamu yang akan memperbaiki dirinya. Makanya kalimatnya sabar. Sabar untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, mengerjakan kebenaran. Itu sabar. Atau sabar saat kita mendapati pasangan kita yang nggak ngenakin ke kita, tingkah lakunya nggak enak, mulutnya nggak enak, perasaannya kok begini ke kita, nggak enak. Itu sabar di situ. Nah, nanti di situ akan dipoles tuh Joshua dengan ilmu. Sabarnya pakai ilmu atau tidak? Ya kan? Makanya di situ nanti ada kalimatnya. Oh, saya harus ikhlas Ustadz. Nah, ikhlas itu bagaimana caranya? Gitu loh. Ada ikhlas yang posisinya dengan rasa. Ada ikhlas yang dengan ilmu. Kalau kamu nggak mampu ikhlas dengan rasa, berat Ustadz. Maka ikhlaslah dengan ilmu. Contoh, untuk mengetahui ini warna apa, ini warna putih. Nah, untuk menunjukkan ini bahwa warna putih kan nggak perlu kamu harus nunggu dapat uang dulu, diiming-imingi hal-hal yang ini, nggak perlu kan? Kita akan mengatakan ini warna putih. Sama warna hitam, rambut warna hitam, ya, gelang jam warna hitam. Nah, untuk menunjukkan ini warna hitam tanpa harus perlu uang, dikasih uang baru ngomong, enggak, ikhlas kita. Nah, kalau kamu nggak bisa ikhlas dengan rasa, ikhlaslah dengan pengetahuan, dengan ilmu. Jadi kalau kamu posisinya nggak bisa ikhlas, istri saya tuh susah Ustaz, gini. Kamu ikhlas dengan ilmu. Dia memang disandingkan sama Tuhan bersama kamu. Dan kamu nggak punya daya upaya. Kau disuruh bersabar dan ikhlas dengan ilmu bahwa Tuhan disandingkan dia bersamamu untuk kau bersabar bersamanya, ikhlas mengarunginya bersama. Dan ketika kau dalam rumah tangga punya ada konflik dalam rumah tangga, ingat dua hal. Pertama, dia bukan musuhmu. Istrimu bukan musuhmu, suamimu bukan musuhmu. Ya. Dia itu adalah manusia yang diturunkan dari Tuhan bersama kamu menjadi wasilah menuju surga dunia dan akhirat. Yang kedua, punya salah itu kan manusiawi. Ingat, dia itu bukan malaikat yang kau nikahi. Suamimu bukan malaikat, istrimu bukan malaikat. Jadi kalau punya salah ya manusiawi karena dia manusia. Kalau kamu yang salah ya kamu tinggal minta maaf. Kalau dia yang salah ya tinggal dimaafin. Semudah itu. Ya. Begitu Joshua. Lanjut. Kaitkan dengan syukur itu sendiri terhadap istri Ustadz, biar nggak ini nih gerah nih kaum hawa nih yang terkasih. Ya ditautkan juga dengan syukur terhadap istri-istri kita gitu. Iya, syukur benar. Rasa syukur itu kan bukan berarti syukur itu
mensyukuri apa yang telah kita miliki, walaupun cuman sedikit, walaupun memang apa adanya yang sudah Tuhan kasih. Ya kita syukuri, makasih Tuhan, Kau telah berikan dia untuk bersamaku. Karena jangan-jangan dia saja yang mau bersabar atas segala kekuranganku, hanya dia Tuhan. Makasih Kau berikan dia untukku Tuhan. Jangan-jangan wanita ini yang mau bersabar atas segala kekurangan yang aku miliki, kejelekan yang aku punya. Jangan-jangan cuman dia. Atau sebaliknya, bagi seorang wanita, makasih Tuhan, Kau telah berikan seorang pria yang mau bersabar atas kejelekan yang aku punya, tapi dia tetap mau menerima. Begitu tuh, rasa syukur tuh seperti itu, Yosua. Iya. Pak Ustadz, tentang marah-marah tadi ya, istri cerewet itu kan memang sebuah anugerah kan. Dimana di saat istri cerewet pasti keluar itu unek-unek semuanya kan. Unek-unek apa yang adanya menyangkut-nyangkut di hati. Bersyukur adanya istri cerewet ya kan. Ketimbang istri diam-diam, manut-manut, enggeh, nggak bisa berkutik, nggak bisa berapa-apa, akhirnya dia bunuh diri kan ya Pak Ustadz ya. Mending punya istri cerewet, jangan takut gitu ya. Takut punya istri cerewet ya kan. Di saat punya istri cerewet, kenapa dia cerewet? Pertama, dia ingin punya menarik perhatian dari suaminya ya kan. Mana tahu suaminya kalau memperhatikan dia ya kan. Jadi dengan cerewet dia menarik perhatian dari suaminya. Yang kedua, dia mungkin ada beban atau masalah-masalah yang akhirnya dia tidak menemui jalan buntu. Kan jadi akan membentuk dengan cerewet lah dia mengeluarkan unek-uneknya. Betul nggak Pak Ustadz? Mana bagus cerewet pada diam itu manut Pak Ustadz? Iya kan? Enggak Pak Ustadz? Masih Janiar ini pakar ahlinya Ustadz buat segala kondisi. Iya, karena sabar, orang yang sabar. Makanya saya bilang malaikat Jibril itu nggak pensiun. Mentang-mentang Nabi Muhammad udah nggak ada, Nabi terakhir malaikat Jibril pensiun gitu. Nggak pensiun. Maka cara supaya kita tuh mendapatkan taufik, hidayah, ya harus bersabar. Karena perintahnya Allah nyuruh sabar. Makanya innallaha ma'as sabirin. Allah tuh bersama orang yang sabar, ya. Gitu loh. Makanya itu yang paling penting. Kalau kalian bersama sama Allah, ya sabar. Sakit, sabar ya. Saat Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Boleh motong sebentar. Lanjut. Kan ini bahas tentang sabar Ustadz. Nah itu kan dari saya dengerin tadi yang laki-laki harus bersabar dan perempuan harusnya gimana Ustadz? Harus tetap cerewet atau gimana? Kan mumpung ada perempuan-perempuan juga ini Ustadz buat tambah ilmu. Justru sabarnya perempuan tuh dengan cara cerewet, Bang Arga. Siap. Sabarnya perempuan tuh dengan cara cerewet, gitu loh. Nggak ada yang namanya cerewet. Nggak ada. Justru cerewetnya perempuan itu yang menyebabkan dia taat. Bang Arga, kita juga harus sadar psikologi loh. Yang namanya laki-laki itu memang maksimal sehari ngeluarin kata-kata itu paling banyak 5.000. Sedangkan wanita itu harus 21.000. Kalau nggak keluar sehari itu jadi penyakit Bang Arga gitu loh. Iya Bu, siap. Makanya gini ya, saya tiktokan kayak gini, izin sama suami. Daripada saya ngoceh-ngoceh terus sama sampean Bang, lebih baik saya tiktokan gimana. Akhirnya diizinin, oh iya ya. Malah kalau saya live streaming, suami yang bantuin tap-tap layar gitu. Biar puas katanya mau ngungkapin apa di tiktok. Suami saya cuma dengerin dari jauh sambil tap-tap layar. Ketimbang saya ngoceh terus di samping suami kan lebih baik ngoceh di tiktok gitu katanya. Makanya jangan, kalau suami itu ya ngadepin istri yang cerewet, jangan langsung marah atau apa. Belajarin dulu keadaannya gitu loh. Apa Joshua? Neng Fatin, tolong dikeluarin semua unek-unek tentang perempuan. Ini saya yakin ibunya ini Ustadz ini. Monggo. Iya Saya Bu. pengen nyimak. Sumpah saya pengen nyimak.
Kalau saya nggak pernah punya unek-unek ya. Alhamdulillah suami saya itu selalu gimana namanya ya, terlalu tenang suami saya itu, nggak pernah neko-neko, nggak pernah aneh-aneh, sehingga saya nggak menemukan celah untuk marah sama suami. Makanya gini, kadang saya pengen marah sama suami tapi apa yang mau dimarahin, jadi akhirnya lari ke TikTok biar bisa ngoceh di TikTok gitu. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Tapi jangan ngomelin Ustadz Hanafi ya Bu. Untung saya nggak ada kedustaan ini. Kalau dekat, saya bantu istrinya Ustaz Hanafi buat ngomel-ngomel gitu. Saya bercanda Ustadz. Belum selesai saya bantuin gitu. Siapa tahu Bercanda, gini. Nanti Karena saya nggak marah-marah. dinaikin lagi. Gua kalau di rumah harga, di rumah kalau sampai di rumah saya nggak pernah keluar dari rumah. Bukan cuma amplopnya yang dibuang sama Ustaz Hanafi, tapi isi amplopnya juga gitu. Kan kata Ustaz Hanafi sering buang amplop. Siapa tahu saking marahnya sama saya dimarahin terus. Udahlah, Fatin ngomong terus. Saya lempar pakai amplop gitu, sama isinya juga. Soalnya kalau di rumah tuh kalau ngelihat ada emak-emak pada diem, saya merasa sakit, malah sedih. Karena rumah saya rame sama ibu-ibu gitu. Ibu-ibu nganter anaknya ngaji gitu kan. Ibu-ibunya kan di depan rumah, di balai pada duduk gitu. Ya udah ngomong apa adanya gitu. Justru kalau dia pada tenang, saya malah sedih. Sedihnya ada apa nih gitu. Takutnya kalau dia nggak ngoceh, nggak marah-marah gitu loh, nggak ngerempong, berarti lagi musuhan gitu loh. Tapi benar itu kejadian itu kayak gitu. Jadi saya suka kalau ketika rame gitu kan, keluar semua kosakata yang dia punya itu keluar gitu. Itu enak gitu loh. Makanya kalau ada perempuan terus nggak keluar kalimatnya itu, saran saya gimana caranya supaya dia keluar, cari tahu lah teman-teman. Apa kayak gitu loh. Baik dengan cara ya mukul pantatnya bini kita gitu loh kan, biar dia ngoceh gitu kan. Apalah caranya gitu loh. Kadang saya ada bawa kopi gitu, habis saya aduk tuh Indo Cafe, ya kasih garam gitu, habis itu mak kok nih rasanya beda, coba deh gitu. Sama dia langsung dinelepeh, dia mantep, marah gitu kan. Ini dikasih garam ya katanya. Nggak tahu itu di warungnya salah kali gitu. Enggak, ini kasih garam gitu. Jadi bikin hal-hal yang usil yang gimana supaya bini itu bisa marah gitu. Karena nanti kita akan merindukan teman-teman, demi Allah ya. Ada masa waktu dimana kita akan ninggalin dia atau dia yang ninggalin kita. Itu kepastian teman-teman. Begitu juga anak-anak. Ya kalau saya Ustadz nggak perlu lagi mancing-mancing Ustadz, soalnya dipancing sama anak-anak. Sehat semua anak-anak Bang Ramli. Wah, nakal anak-anak lah Ustadz. Bongkar rumah, baru maknya beresin loh, dibongkar balik. Marah-marah sama anak. Iya, bahkan kadang ada gini Bang Ramli. Kadang kalau anak-anak udah pada besar semua, kadang kita udah pada punya istri. Kadang saya juga kok pada cepet banget ya kalian besar gitu. Kadang istri juga suka marahnya tuh sambil bercanda gitu. Anak-anak cepet banget ya gak pada gede ya gitu. Biasanya kan pagi-pagi dulu tuh nyiapin ini. Kita bareng-bareng berdua gitu. Kata nanti belajar dulu kita bareng. Sekarang udah pada gede, udah nggak ada sibuknya, pada kita nongkrong aja. Udah ngerasain kita sakit ya berdua gitu. Saya flu gitu udah. Nah jadi ya itulah nikmatnya Tuhan kasih, apapun yang ada itu nikmat Tuhan. Justru kita bisa ngerasakan sukses itu nikmat karena ada kegagalan-kegagalan yang kita lalui. Justru kita bisa merasakan rumah tangga itu nikmat karena ada hal-hal yang bikin nggak enak itu, yang bikin nikmat itu. Itu menurut saya ya. Jadi ya udah jalanin aja, syukuri, tadi kan Joshua bilang, syukuri, nikmati, ikhlas, udah ridho atas semuanya. Maka nanti kita menjadi orang yang sabar,